Sahabat alam suka mendaki gunung, berjuang menaklukkan ego diri sendiri untuk dapat mencapai puncak-puncak paling tinggi di gunung-gunung. Bolak-balik naik turun gunung, tetap saja tidak bisa mendapatkan kekasih atau pasangan yang bisa diajak mendaki bersama. Sobat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Cave Channel. Umumnya mendaki gunung itu cuek dengan status jomblo, tetapi terkadang kita juga merasa riskan, ejekan atau guyonan dari sahabat alam lainnya atau dari orang-orang terdekat di keluarga kita. Sebagai sahabat alam yang suka mendaki gunung, berjuang menaklukkan ego diri sendiri untuk dapat mencapai puncak-puncak tertinggi baik Indonesia maupun mancanegara, bolak-balik turun naik gunung, ternyata tetap saja tidak bisa mendapatkan kekasih atau pasangan yang didambakan, yang diharapkan untuk bisa diajak mendaki gunung bersama. Untuk seorang jomblo, pertanyaan yang paling menyebalkan itu saat teman sahabat alam yang mendaki gunung bersama bertanya pada sahabat alam, "Pacar kamu mana?" Sudah tahu jomblo, tidak punya gebetan, masih saja ditanya. Dan juga candaan lain, misalnya, "View pas di gunung itu bagus sekali, bagus banget, tapi kok foto sendiri terus? Merapi merbabu saja berpasangan, masa kamu tidak?" Tentu sahabat alam yang cuek dan dibalas dengan smile, senyum, tetapi terkadang sebel juga dan baper, bahkan akan terbawa perasaan yang lebih dalam, dengan kata lain sensitif, tersinggung kalau selalu dibully atau ditanyakan seperti itu oleh sahabat-sahabat alam lainnya saat mendaki gunung bersama. Apalagi kalau sahabat-sahabat alam yang sependakian sudah pada punya pasangan. Tapi ya, setiap orang punya pilihan, dan pilihan itu adalah seperti di video materi ini, tips spesial untuk mendaki jomblo saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Di materi ini selalu hampir saya membuat thumbnail mendaki gunung. Sebenarnya di materi-materi saya sebelumnya juga, dan termasuk materi ini, bukan cuma berkegiatan mendaki gunung. Bisa saja sahabat alam sebagai jomblo berkegiatan camping di camping ground, hiking, dan kegiatan-kegiatan lainnya di alam bebas. Dan sahabat alam dengan status jomblo, sebenarnya dengan tip inilah, di materi video ini saya ingin memberikan solusi kepada sahabat alam yang masih jomblo untuk tidak riskan, untuk tidak baper, apalagi emosi. Santai bro, tips spesial ini untuk petagi jomblo saat naik gunung. Sekali lagi, tidak perlu baper ataupun galau, karena ada beberapa tips nanti baper atau galau buat para pendaki jomblo saat mendaki gunung. Saya harap mudah-mudahan tips ini nanti bermanfaat dan tetap semangat. Lantas, apa saja dari tips-tips itu? Simak baik-baik buat sahabat-sahabat alamku yang masih jomblo. Yang pertama adalah mendakilah bersama teman atau sahabat alam yang juga statusnya jomblo.
Ibarat kata, biar sahabat alam tidak menjadi obat nyamuk, kalau temanmu ajak pasangannya saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas, maka sahabat alam juga harus memilih atau mengajak teman mendaki atau berkegiatan di alam bebas yang jomblo juga. Jangan malah sahabat alam lainnya membawa pasangan, kita pun mengajak sahabat alam yang sudah bawa pasangan. Semakin terjerumus sahabat alam nantinya. Jadi, bila kita melakukan kegiatan bersama sahabat-sahabat alamnya yang membawa pasangan, kita pun cobalah untuk mencari dan mengajak sahabat alam yang masih jomblo juga. Nanti bukan sahabat alam saja yang menjadi target ejekan sahabat alam yang sudah punya pasangan, karena ada teman sahabat alam juga yang statusnya sama seperti sahabat alam. Aman kan tip yang pertama ini? Tip yang kedua, cari teman baru mendaki statusnya jomblo. Maksudnya adalah bukan seperti kita yang pertama tadi, justru ini adalah kita mencari teman mendaki saat berkegiatan di alam bebas, mencarinya yang statusnya sama-sama jomblo di lokasi kegiatan. Maksudnya, karena siapa tahu saat nanjak bareng, saat mendaki gunung bareng, saat hiking bareng, saat berkegiatan alam bebas lainnya bersama dengan sahabat alam yang punya sikap respek, saling bantu di sepanjang jalur pendakian atau di lokasi kegiatan, membuat sahabat alam berdua merasa nyaman dengan target pendekatan yang sahabat alam lakukan di lokasi kegiatan. Terus ujung-ujungnya tumbuh benih cinta dan jadian, karena kita tidak pernah tahu pasangan kita siapa dan di mana. Siapa tahu di antara teman-teman sahabat alam di perjalanan saat berkegiatan, baik itu mendaki gunung, camping ground, hiking dan sebagainya, ada jodoh sahabat alam. Yang ketiga ini semuanya saya lebih mengajak pada sahabat-sahabat alam berkegiatan di alam bebas, cobalah untuk move on. Jangan mengingat mantan saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Misalnya, tujuan mendaki gunung kan untuk refreshing dan tenangkan diri. Jadi tidak usah pikirkan kenangan bersama mantan saat naik gunung atau berkegiatan di alam bebas lainnya. Apalagi sampai membawa foto atau barang pemberian mantan pas lagi berkegiatan di alam bebas. Apalagi mendaki gunung membutuhkan fisik. Saat melakukan mendaki gunung dan membutuhkan fisik, dan fisik kita terkuras, masih psikologis sahabat alam mengingat-ingat mantan. Ingat, jangan mengingat mantan saat di alam bebas atau mendaki gunung. Buang jauh-jauh. Dan jangan lupa juga jangan membawa properti apapun dari pemberian mantan. Fokus dengan target dan rencana sahabat alam berkegiatan di alam bebas biar tetap semangat. Karena mengingat, apalagi membawa properti pemberian mantan, itu akan mengurangi motivasi bahkan semangat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Ya, yang juga mantan, apalagi pada saat itu tidak ada di samping sahabat alam pas berkegiatan. Kalau seandainya mantan sahabat alam dulu sama-sama hobi mendaki gunung, maka harap kuatkan hati dan sabar. Kalau tiba-tiba di jalur pendakian berpapasan dengan mantan, aduh capek, yang lagi gandengan sama pacar barunya, sakitnya tuh di sini. Berikutnya yang keempat adalah cari gunung yang banyak dikunjungi pendaki. Sudah kita masih ingat mantan, sudah kita punya niat untuk move on dan mencari yang baru, tapi mendaki gunungnya yang sepi, ya tidak akan ketemu yang baru, tidak akan ketemu pacar yang baru, tidak akan ketemu jodoh, yang lainnya nanti ketemu kuntilanak
Jadi tip keempat ini adalah carilah, buat sobat alam yang masih jomblo, cari gunung sebagai target kegiatan atau mendaki gunung atau lokasi kegiatan camping yang banyak dikunjungi pendaki. Bila sobat alam berharap ingin mendapatkan pasangan yang sesama hobi, minimal hobi camping, hobi hiking. Sebelum mulai mendaki, sebaiknya sobat alam cari gunung yang paling banyak dikunjungi pendaki atau lokasi destinasi camping ground atau hiking yang banyak dikunjungi. Terus sahabat alam buat planning, buat melakukan kegiatan ke sana. Nah, kalau target destinasi yang sudah kita tentukan itu memang ramai pengunjungnya, ramai pendakinya, ramai orang-orang yang berkegiatan camping dan sebagainya, pasti sahabat alam akan dapat kenalan baru dan juga memberikan pemikiran baru untuk sahabat alam bahwa kehidupan sahabat alam bukan hanya tentang satu orang. Sudah pasti move on secara tidak langsung akan terurai. Yang kelima, siapkan atau prepare dari rumah atau prepare mental dari rumah sebelum berkegiatan di alam bebas atau mendaki gunung. Prepare mentalnya adalah yakinkan kamu sebagai sahabat alam merasa istimewa walau tanpa pasangan. Buat sugesti, berdiri di depan cermin yang besar, melakukan sugesti, yakin sahabat alam akan tetap istimewa walau tanpa pasangan. Tanamkan dalam pikiran bahwa sahabat alam itu jomblo yang istimewa. Hidup sahabat alam dan hari-hari sahabat alam bermakna meski tanpa pasangan atau pacar. Dan katakan kepada diri sahabat alam seperti yang barusan tadi saya sebutkan, lakukan sugesti bahwa sahabat alam spesial karena belum ada yang beruntung bisa mendapatkan dan meluluhkan hati sahabat alam. Yakinkan untuk bangga menjadi seorang jomblo. Jangan justru minder atau apalagi baper negatif. Yang keenam, kalau sahabat alam masih juga baper, tidur di rumah saja. Jangan ikut-ikutan gabung berkegiatan di alam bebas, apalagi dengan sahabat-sahabat alam yang sudah punya pasangan, bahkan dibawa pasangannya ke lokasi kegiatan. Kalau sahabat alam tidak bisa melakukan sugesti dan meyakinkan diri sendiri bahwa sahabat alam juga spesial sebagai jomblo, bahwa sahabat alam juga bangga belum ada yang meluluhkan hati sahabat alam, ya tinggal saja di rumah dan sahabat alam akan semakin sulit untuk move on. Yang keenam ini, hindari. Jika sahabat alam masuk kategori orang baper dan tidak tahan jika melihat mantan jalan dengan pasangan baru, maka sebaiknya tidak usah kemana-mana, berdiam diri saja di rumah sampai hati sahabat alam benar-benar siap dan kuat menghadapi kenyataan ditinggalkan pasangan atau kekasih tercinta, dan tata kembali hati sahabat alam untuk segera move on. Tetapi bila mental sahabat alam berani menghadapi apapun di lokasi kegiatan, kemungkinan akan terjadi justru sahabat alam lebih cepat move on dan meninggalkan rasa pahit bersama mantan. Dan amazingnya lagi adalah, siapa tahu di lokasi kegiatan sahabat alam mendapatkan pasangan baru sesuai pilihan sahabat alam. Ini yang terakhir,
jangan lupa berdoa. Yang paling penting adalah berdoa. Tetapi berdoa saja tidak mungkin. Berdoa harus disertai usaha. Usaha saja tidak disertai berdoa ibarat kopi tanpa air panas. Minta bantuan Tuhan supaya sahabat alam bisa tenang, bahagia, serta bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari sebelum. Sahabat alam, saya yakin sahabat alam yang hobi berkegiatan di alam bebas, mendaki gunung, hiking, camping, dan kegiatan alam bebas lainnya punya mental baja, karena sahabat alam sudah sering ditempa oleh alam, ditempa badai, hujan, panas, terik matahari, bahkan trek gunung yang sangat menguji adrenalin, kiri kanan jurang. Maka dari itu, kalahkan mental sahabat alam yang merasa masih jomblo dengan kegiatan-kegiatan selama ini sahabat alam lakukan. Gunung bisa sahabat taklukkan, masa hati, perasaan, baper, dan kalau lainnya tidak bisa sahabat alam taklukkan. Suhu dingin, trek yang terjal bisa sahabat alam taklukkan, bahkan dengan happy. Apa ia menaklukkan diri sendiri, perasaan baper, dan kenangan yang indah tetapi pahit karena dia sudah bukan milik kita lagi. Maka dari itu, niat sahabat alam berkegiatan di alam bebas itu adalah menempa diri sahabat alam, baik fisik maupun mental. Segera move on dan sering-seringlah berkegiatan di alam bebas. Siapa tahu sahabat alam menemukan pasangan, bahkan yang sesuai dengan harapan sahabat alam. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.